Eh, Kemarin kita sudah selesai materi KD 3.1 tentang dinamika rotasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi elastisitas ya. Elastisitas zat atau elastisitas bahan. Apakah kalian sudah punya buku paket yang dari sekolah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik. Mohon disimak materinya karena nanti ada tugas mungkin setelah kegiatan sesi materi ini. Termasuk untuk teman-teman yang hari ini belum bisa hadir. Sekali lagi saya tidak mengabsen di sini, silakan isi absensinya di Google Classroom. Nah, saya hanya akan men-screenshot yang hadir hari ini ya, supaya ada bahan untuk laporan. Oke. Ya, boleh dibuka kameranya biar terlihat. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Isi absen ya di Google Classroom. Ini bukti hadirnya adalah eh, screenshot ini. Oke, baik. Nah, kalau mau ditutup lagi silakan, tapi mendengarkan. Nanti saya akan random ya beberapa nama untuk menjawab pertanyaan saya. Ketika materi sudah selesai, nanti Bapak akan panggil beberapa nama, siap-siap. Nah, kalau bisa menjawab itu tandanya menyimak. Kalau tiba-tiba tidak bisa menjawab, nah, berarti dikhawatirkan tidak ada di dalam room karena semuanya tertutup. Saya tidak tahu aktivitas yang dilakukan di belakang layar itu seperti apa. Nah, mungkin kalau yang terbuka lebih kecil kemungkinan untuk ditanya ya. Kalau kameranya yang terbuka, kecil kemungkinan untuk ditanya karena saya tahu itu ada gitu. Kalau yang tidak dibuka, kecuali yang tidak yang sudah izin, itu bisa saja ditanya nanti. Ya, mohon diperhatikan. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang elastisitas anak-anakku sekalian ya. Oke, saya izin share screen dulu untuk materi kita. Ya. Oh, salah share screen-nya. Stop window. Oke, baik. Sudah terlihat materinya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, materi pagi ini kita akan belajar tentang elastis. Tentu kalau kita bicara tentang elastis berarti ada bahan-bahan yang tidak elastis. Bahan yang elastis adalah berlawanan dengan bahan yang tidak elastis. Bahan tidak elastis itu disebut bahan plastis. Berarti kalau elastis itu cenderung fleksibel gitu ya. Jadi bahan-bahan yang memungkinkan dia akan kembali ke bentuk semula ketika diberikan gaya. Nah, di gambar ini terlihat kalau kita bicara elastis kan biasanya kita bicara tentang pegas atau per atau karet gitu ya. Apabila gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan dihilangkan, nah bahan tersebut akan kembali ke bentuknya semula gitu ya. Contohnya pegas dan karet. Nah, bahan-bahan yang seperti ini dikatakan memiliki sifat elastis. Artinya dia memiliki kecenderungan untuk kembali ke sifat semula. Banyak sekali ya di shock breaker motor atau mobil kalian, kemudian di spring bednya gitu ya, di kursi mungkin ya. Banyak sekali benda-benda elastis yang digunakan untuk memudahkan kehidupan kita. Nah, secara umum, elastisitas itu adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuknya, baik berubah dalam bentuk panjangnya, lebar, maupun tingginya. Tetapi masanya tetap. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Pada saat gaya ditiadakan, bentuknya akan kembali seperti semula. Nah, sehingga yang disebut elastisitas itu adalah benda-benda itu cenderung untuk kembali ke bentuknya ketika dia ditarik atau ditekan gitu ya. Contoh kalau per, karet, ditarik itu pasti akan kembali ke bentuknya semula. Nah, itu berarti menunjukkan sifat elastisitas dari benda tersebut. Nah, ini contoh-contohnya ya. Per atau
karet gitu ya, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti biasanya kalau dia semakin ditekan, nanti dia akan menghasilkan gaya loncat yang juga besar. Ketika semakin ditarik, dia juga akan menghasilkan daya balik yang semakin besar. Berarti kesimpulannya apa? Bahwa gaya tarik itu akan berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya ya. Jadi kalau dia tarik, set, nah itu akan eh, nanti kembalinya juga akan sama sesuai dengan yang ditariknya. Sehingga kalau demikian, kita bisa buatkan grafik nanti ya. Grafik antara hubungan gaya dengan pertambahan panjangnya. Semakin besar gaya tariknya, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Nah, pada saat kita mendefinisikan tentang elastisitas, itu ada dua jenis. Yang pertama ada istilah stress dan strain. Sebenarnya ada tiga sih sama modulus ya. Nah, kalau kita ditarik, ditekan, ya, tertarik, tertekan, itu cenderungnya kita mengalami stres ya, atau depresi gitu. Nah, dalam bahasa manusia, stres atau depresi itu karena banyaknya tekanan, banyaknya masalah yang hadir gitu. Sehingga kita mengalami stres. Nah, dalam fisika juga sama. Benda-benda yang ditekan terus-menerus, yang ditarik terus-menerus, maka dia akan mengalami tegang atau stres. Kenapa stres? Karena banyaknya gaya, banyaknya tarikan yang bekerja pada benda. Nah, ini dalam istilah gaya itu disebutkan bahwa tegangan atau stres itu adalah gaya dibagi dengan luas. Maka kalau kita cenderung banyak gaya, itu cenderung stres. Maka hiduplah apa adanya. Jangan ada apanya. Kalau hidup apa adanya, cenderung kita akan ikhlas menerima apapun yang menjadi ketentuan kita. Tapi kalau hidup ada apanya, nah itu ujung-ujungnya pasti nanti loba gaya, logai. Nah, orang-orang yang logai atau yang loba gaya itu karena F-nya besar. Kalau F-nya besar, itu stresnya tinggi. Sementara kemampuannya, A-nya terbatas. Udah tahu kemampuannya terbatas, tapi banyak gaya, akibatnya stres. Nah, cukuplah stres ini terjadi pada benda. Jangan terjadi pada kita sebagai manusia. Oke. Kemudian regangan atau strain. Ya. Regangan atau strain, nah, kalau tegangan itu stres, ya, simbolnya adalah tau. Kalau regangan itu adalah strain, simbolnya adalah epsilon atau E. Meregang itu artinya apa? Bertambah panjang kan? Nah, kalau kita bandingkan antara pertambahan panjang dengan panjang asli dari benda itu, itulah yang disebut dengan regangan atau strain. Oke. Ya, ini banyak yang baru masuk ini mengganggu ya. Oke. Baik. Nah, kalau stres itu adalah F dibagi A, kalau strain itu adalah delta L dibagi L0. Sehingga benda-benda yang stres itu bisa mengalami regangan. Nah, tentu yang terbaik itu meregangnya positif ya, bertambah panjang pada arah kebaikan, bukan menyusut dari kebaikan gitu. Akibatnya jadi stres. Itu kalau dihubung-hubungkan. Nah, apabila benda itu panjang awalnya adalah L0, kemudian diberikan gaya ya, baik ditarik maupun ditekan, benda itu akan memanjang sebesar delta L. Nah, kalau dia memanjang sebesar delta L, kalau delta L ini kita bandingkan dengan L, maka dia menjadi strain ya. Jadi ada stress, ada strain. Oke. Nah, kita juga bisa bicara tentang stres pada pegas. Perubahan panjang akibat gaya F sebelum diberi gaya panjang mula-mula pegas L. Nah, ini nih. Ya. Ini kita punya pegas nih. Ini sebelum diberi gaya ya, panjangnya adalah L. Katakanlah dia misalkan 10 cm atau 30 cm. Itu sebelum ditarik. Maka kalau kita tarik, itu pasti nanti tidak lagi 30 ya. Bisa jadi lebih besar dari 30. Kalau kita tekan, tentu tidak lagi 30, tapi lebih kecil dari 30. Pegas bisa ditarik, pegas bisa ditekan, tapi ketika tarikan dan tekanan itu kita lepaskan, maka pegas akan kembali ke bentuknya yang semula. Nah, harapannya kita pun seperti itu dalam kehidupan. Jadi tatkala kita mengalami tekanan, tarikan, stres dan sebagainya, tetap konsisten, istiqomah di jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, beriman, bertakwa. Itu nanti cenderung kita akan kembali ke titik awal yaitu titik fitrah kita. Nah, jangan sampai tarikan dan dorongan nafsu hidup di dunia ini membuat kita terpana dan terlena hingga akhirnya kita tidak kembali seperti pegas kepada jalan kebaikan. Nah, jadi dari pegas ini kita bisa belajar tentang arti kehidupan ya anak sekalian.
Nah, ketika pegas itu diberikan gaya, baik itu ditarik maupun ditekan, di sini contohnya adalah ditarik ya, sebesar F. Jadi pegas ditarik, tentu dia akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, kalau gaya ini dilepas, pasti kembalinya juga sebesar delta L. Ya, pertambahan panjang yang akan dikembalikan sebesar delta L. Sehingga nanti akan ada hubungan antara F dengan delta L. Besarnya gaya yang diberikan untuk menarik pegas, itu nanti akan sebanding dengan pertambahan panjangnya. Nah, sehingga kalau nanti kita definisikan, itu ada yang namanya hukum Hooke di slide selanjutnya. Tadi yang ini adalah stres pada pegas ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, perubahan ukuran panjang tadi akibat tarikan atau tekanan itu disebut strain. Nah, ini strainnya ini nih. Jadi asalnya L bertambah delta L. Nah, kalau kita bandingkan delta L dengan L, itulah yang disebut strain. Ya, strain atau regangan. Sementara kalau stres itu adalah F dibagi A ya, atau F dibagi L. Tapi kalau dia strain itu adalah perubahan ukuran panjang ya, perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awalnya. Jika gaya F bekerja pada permukaan benda yang homogen tiap satuan luas. Nah, kalau ini, kalau yang tadi kan pada pegas. Kalau ini bekerjanya bukan pada pegas, tapi bekerja pada kotak ya, pada sebuah benda yang memiliki luas gitu. Nah, maka nanti akan bekerja stresnya itu adalah F dibagi A. A itu adalah luas permukaan benda yang diberikan gaya. Nah, ini yang disebut dengan stres yang tadi kita rumuskan ya. F dibagi A. Nah, itu adalah stres. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Oke. Nah, selain stres, strain, itu ada juga yang namanya modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas ini sering juga disebut modulus kelentingan atau modulus Young. Ditulisnya Young ya, modulus Young. Nah, modulus Young ini adalah perbandingan antara stres dan strain. Jadi kalau kita bandingkan stres dengan strain, itulah yang disebut dengan modulus atau modulus kelentingan. Berarti semakin tinggi nilai modulusnya, maka benda itu semakin lenting. Dan setiap benda, besi, aluminium, seng, dan baja gitu ya, itu semuanya memiliki nilai-nilai modulus yang berbeda-beda. Nah, kenapa modulus ini penting? Nah, inilah yang nanti akan digunakan bagaimana untuk membangun jembatan, gedung-gedung mewah yang bertingkat-tingkat tinggi. Kan semakin tinggi itu semakin elastis, anak-anakku sekalian ya. Jadi gedung itu kalau semakin tinggi, itu akan semakin elastis. Nah, ketika kita bisa memperhitungkan berapa nilai elastisitas atau modulusnya, itu gedung itu cenderung akan lebih stabil ketika ada terpaan angin, badai, hujan, petir, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dipelajari nih oleh anak-anakku sekalian yang nanti mungkin masuk jurusan teknik sipil ya di ITB, di UPI, atau di universitas lainnya. Karena nanti tugasnya akan membangun jembatan, membangun gedung gitu ya, membangun stadion dan sebagainya. Nah, rumah kita pun bata ya, rumah kita kan juga bata ya. Rumah kita pun sebenarnya elastis teman-teman sekalian. Cuman elastisitasnya kan karena kita hanya satu atau dua lantai, nah itu tidak terlalu terlihat. Tapi kalau sudah ada 18 lantai, wah itu waspada sekali. Kita harus memperhitungkan berapa pondasi yang harus dibuat begitu ya, berapa bahan apa yang harus kita simpan, bajanya itu baja ukuran berapa. Karena itu akan menunjukkan tingkat kelentingan daripada gedung tersebut gitu ya. Oke, ada yang baru masuk? Tidak ada, baik, bagus. Ya, lanjutkan. Nah, ini dia tadi yang saya sebutkan. Ini dia nilai modulus Young dari setiap bahan. Aluminium, baja, besi, beton, granit, karet, kuningan. Nah, ini kenapa harus tahu? Karena ini yang akan kita gunakan nanti. Jangan sampai salah menggunakan aluminium untuk pondasi gedung bertingkat begitu ya. Kenapa? Karena nilai modulusnya berbeda. 70 dengan 200 berbeda. Makin besar makin elastis untuk kondisi tertentu. Oke. Tuh kan ada yang baru masuk. Nah, selanjutnya ini yang disebut dengan modulus geser. Jadi sama saja ya. Jadi kalau ada
benda sebelum digeser itu posisinya seperti ini yang di kiri. Ketika setelah digeser, benda itu akan bergeser ya. Nah, itu akan ada pertambahan panjang sebesar delta L. Jadi, awalnya sebelum digeser seperti ini, ketika sudah digeser ada pertambahan panjang. Nah, itu nanti akan mengalami regangan geser, sehingga ada tekanan geser. Nah, modulus volume juga sama. Kalau tadi di sini kita bicara tentang panjang atau luas ya. Nah, kalau di sini kita bicara tentang volume. Jadi, benda itu akan mengalami penyusutan volume ketika dikenai tekanan dari segala arah. Jadi kalau ada benda ditekan dari atas, bawah, kanan, kiri, itu pasti dia akan depresi, stres, akibatnya menyusut. Nah, kalau kita mah jangan ya. Seberapa banyak pun cobaan yang menimpa hidup kita gitu ya, ditekan, disuruh belajar, disuruh berhasil, tertekan. Bolehlah, stresnya normal saja. Kalau hanya tegang itu stres. Tapi kalau udah jadi panik, menggebu-gebu, kemudian jadi mengisolasi diri, nggak mau bertemu dengan teman gitu ya, enggan untuk berbicara dan semuanya, oh itu udah depresi tingkat tinggi. Jadi cukup benda yang mengalami depresi, jangan sampai kita, karena depresi itu berbahaya. Kita sebagai seorang muslim tak perlu menjadi depresi, karena ada Allah yang maha segalanya di hati kita. Masalah memang banyak, masalah memang besar, tapi katakan pada masalah yang banyak dan besar itu, aku punya Allah yang maha besar. Jadi insya Allah, modulus volume kita tidak akan terlalu besar, ringan-ringan saja. Ya, cukup benda yang modulus volumenya besar. Manusia biasa-biasa saja. Stres wajar karena kita bukan malaikat, tapi stres yang terlalu besar itu membuat kita tidak wajar dan itu bisa membuat kita akan jadi sakit nanti kesananya. Semoga tidak. Oke. Nah, ini adalah hukum Hooke anak-anakku sekalian. Kalau hukum Hooke itu menyatakan hubungan antara gaya yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas pada daerah elastis. Jadi F sama dengan K kali X. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya, bahwa semakin besar gayanya, maka pertambahan panjangnya semakin besar. Jadi ini sebenarnya aksi reaksi hukum ketiga Newton, anak-anakku sekalian ya. F sama dengan K kali X. Nah, F itu gaya, K itu adalah konstanta atau tetapan pegas, dan X itu adalah pertambahan panjangnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau pegas dibuat berayun, ada benda yang menggantung, dia akan bergerak naik turun. Itulah sifat elastis. Kehidupan pun harus seperti itu. Naik turun, elastis, fleksibel, bergaul dengan siapa saja keren, tapi tidak boleh terbawa arus gitu ya. Nah, kalau dia bergerak naik turun seperti itu, tentu nanti ada waktu untuk getarnya, ada frekuensi getarnya. Nah, waktu untuk getar itulah yang kita sebut sebagai periode. Dan frekuensi atau banyaknya getaran setiap detik itulah yang kita sebut sebagai frekuensi. Periodenya berapa? 2pi akar M per K. Nah, M ini adalah massa benda, K ini adalah koefisien atau konstanta pegasnya. Sedangkan F adalah 1 per 2pi akar K per M. Nah, itu adalah frekuensi. T itu kebalikan dari F, F kebalikan dari T. Oke? Tetapan gaya, tadi sudah dijelaskan, F sama dengan K kali X. F adalah gaya pegas, K konstanta, X simpangan. Nah, ini grafik hubungan antara gaya dengan konstanta pegas. Jadi grafiknya linear ya, seperti ini ke atas nih. Berarti semakin besar gayanya, makin panjang juga pertambahan panjangnya. Sehingga grafiknya linear seperti ini. Itu hukum Hooke ya. Oke. Nah, kalau pegas itu bergerak, pasti ada energi. Energinya yang disebut sebagai energi potensial pegas. Nah, ini adalah ilustrasi dari benda yang kemudian ditarik dan didorong dengan menggunakan pegas. Nah, pada saat dia menjauh, dia punya energi. Pada saat dia mendekat, dia punya energi. Energi itu yang disebut sebagai energi potensial. Berapa nilainya? Nah, kalau ini posisi vertikal ya. Nah, pada saat pegas berayun seperti ini naik turun, itu dia punya energi. Nah, energinya adalah energi potensial pegas. Yang kalau kita ukur, nilai energi potensial pegasnya itu adalah usaha sama dengan setengah F kali X. Atau kamu cukup gunakan rumus di akhir bahwa energi potensial pegas adalah setengah K kali X kuadrat. Ini di beberapa buku ada X, ada delta X. Itu sama saja. Oke. Nah, pegas-pegas itu bisa kita susun secara seri, paralel, atau campuran. Nah, lihat anak-anakku sekalian. Kalau paralel itu berjejer ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau seri, pegasnya itu disambung. Pegas, benda, pegas. Tapi kalau paralel itu
Pegasnya digantung masing-masing. Tak, 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 tak. Nanti semuanya dijadikan satu, terus dia digantung oleh satu benda. Tapi kalau campuran, yang bawah ini, ada yang paralel bergandengan dan ada yang menggantung salah satunya. Sehingga nanti disebut dia campuran. Ada seri, ada paralel. Nah, kalau yang paralel, nilai koefisien pegas penggantinya itu adalah K1 ditambah K2. Sedangkan untuk yang seri, itu 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Seperti itu. Kemudian, oke, nah ini saya punya punya ini ya. Tugas selanjutnya adalah kamu nanti eh, berkelompok di kelas berkelompok 3 orang menjawab soal-soal ini, ya. Di kelas berkelompok jangan 3 lah, 4 orang aja lah. Berkelompok 4 orang, Pak ngerjain kelompoknya gimana? Ya online aja, kamu buat grup WA ya online, nanti bagi-bagi tugas siapa mengerjakan yang nomor mana, siapa mengerjakan yang nomor mana, nanti kumpulkan itu dalam satu PDF. Nah itu tugasnya yang 4 orang itu cukup satu, karena di dalamnya ada nama si A, si B, si C, si D. Nah, kalian harus mengerjakan ini dari paparan materi yang tadi Bapak sampaikan. Jadi dibuat menjadi 4 kelompok, terus nanti tidak perlu ketemu ya, karena kita lagi pandemi, tidak perlu ketemu. Jadi bertemu mengerjakannya secara online. Jadi yang 4 itu cukup buat kelompok saja. Nah itu bisa dijadikan kelompok fisika ke depannya. Jadi kamu buat grup WA G kelompok fisika 4 orang. Nah nanti ke depannya kalau ada kelompok tugas itu grupnya tidak akan diubah, tetap yang itu. Ya, kerjakan yang ini nih ya. Oke. Nah itu materi kita hari ini, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan bisa disimak dan dipahami ya. Saya akan bertanya ke beberapa siswa untuk materi hari ini. Sebentar, saya stop dulu. Ini